Saat seorang kreator konten ditangkap karena ujaran kebencian, publik mungkin mengira ceritanya selesai. Namun justru dari lingkaran terdekatnya, konflik yang lebih besar terbuka. Soal tuduhan, soal donasi ratusan juta rupiah, dan soal kepercayaan publik yang dipertaruhkan. Kasus ini bukan hanya tentang satu video yang viral, tetapi tentang dua saudara kandung dengan dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Inilah kronologi penangkapan Resbob dan penjelasan Big Mo yang membuka sisi lain dari kasus ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa Resbob diamankan di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Saat itu, Resbob diduga hendak terbang menuju Jakarta. Ia kemudian diterbangkan ke Jawa Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Status tersangka telah ditetapkan sejak Sabtu 14 Desember 2025 setelah penyidik menilai unsur pidana dalam perkara ujaran kebencian tersebut terpenuhi. Atas perbuatannya, Resbob dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Penyidik juga memastikan terhadap tersangka dilakukan penahanan. Di saat Resbob menjalani proses hukum, perhatian publik beralih ke sikap sang adik, Big Mo. Alih-alih memberikan respons langsung, Big Mo justru terlihat tetap menjalani aktivitasnya. Mulai dari menghadiri wisuda, hingga tampil sebagai bintang tamu di podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Kontras inilah yang kemudian memicu reaksi publik. Apalagi, konflik di antara keduanya ternyata telah berlangsung sebelumnya. Beberapa hari sebelum penangkapan, Big Mo sempat menyampaikan klarifikasi melalui akun TikTok pribadinya. Ia menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan pernyataan kontroversial Resbob. Dirinya, kata Big Mo, adalah individu yang terpisah dan tidak sependapat dengan sang kakak. Namun konflik keduanya tidak berhenti di situ. Dalam podcast Close the Door, Big Mo mengungkap tuduhan serius yang dilontarkan Resbob. Tuduhan itu menyebut Big Mo berniat membagi dua dana donasi sebesar 185 juta rupiah untuk korban bencana di Sumatera. Versi Resbob menyebut hanya 30 juta akan disalurkan, sementara sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Big Mo membantah tuduhan itu secara tegas. Ia menyatakan tidak pernah menghubungi Resbob dan bahkan telah lama memutus komunikasi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis. Di titik inilah konflik berubah, bukan lagi sekedar ujaran kebencian, melainkan persoalan kepercayaan publik. Dua saudara kandung, dua versi cerita, dan satu taruhan besar, integritas donasi kemanusiaan. Big Mo menilai tuduhan tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap donasi kemanusiaan. Ia juga mengkhawatirkan narasi tersebut akan dibela dengan alasan sekedar gimmick. Menurut Big Mo, penggunaan isu donasi sebagai gimmick merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan, klarifikasi dilakukan bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk menjaga kredibilitas dan integritasnya. Sebagai informasi, penangkapan Resbob bermula dari video viral yang menampilkan dirinya menghina suku Sunda dan pendukung Persib Bandung, Viking, saat melakukan siaran langsung. Resbob mengakui video tersebut benar adanya. Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui video klarifikasi dan mengakui ucapannya sangat sensitif dan tidak dapat dibenarkan. Big Mo tidak terkejut atas penangkapan kakaknya. Ia justru berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era digital, satu video bisa berujung penjara, satu tuduhan bisa meruntuhkan kepercayaan. Dan dampaknya tak hanya berhenti pada pelaku, tetapi juga merembet ke keluarga, publik, dan nilai kemanusiaan itu sendiri. Ikuti terus perkembangan kasus ini dan berita penting lainnya di kanal kami. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal informasi terbaru.